Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Bu Jurni percaya hari ini pasti semua dalam keadaan yang baik. Amin. Amin semuanya ya. Baik, sebelum kita mulai memuji Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami nikmati saat ini. Tuhan, sebelum kami melakukan pembelajaran kami, aktivitas kami mau memuji Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pujian kami, nama Tuhan disenangkan, hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Baik, kita akan angkat pujian. Tok 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 tok. Coba dengar suara apa? Dengar suara apa?
pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau belajar membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10 ya. Jadi firman yang akan kita baca ada pada Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita untuk pagi hari ini adalah aku memberi contoh yang baik kepadamu. Ya, aku memberi contoh yang baik kepadamu. Ibu akan menjelaskan sedikit dari bacaan kita hari ini, yaitu Hazor merupakan kota yang menduduki posisi kunci di Kanaan, suatu tanah perkemahan yang luas, berpagar dan dilindungi. Yabin adalah nama raja Kanaan yang memerintah di Hazor pada saat itu. Sedangkan Sisera adalah panglima tentaranya yang dikenal sebagai panglima yang tidak terkalahkan karena memiliki 900 kereta besi dan pernah menindas Israel dengan keras selama 20 tahun. Penyerahan bangsa Israel ke tangan Yabin dilakukan oleh Tuhan karena telah lama bangsa Israel melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Ini merupakan salah satu bentuk didikan Tuhan terhadap bangsa Israel, dan memang setelah mereka mengalami penderitaan, kemudian bangsa Israel mengingat Tuhan dengan berseru kepadanya. Ya, jadi pola perilaku bangsa Israel yang seperti itu menjadi suatu siklus yang terus berulang sepanjang masa pemerintahan hakim-hakim. Pertama-tama disebutkan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nanti kita bisa lihat di Hakim 3 ayat 7. Kemudian Tuhan murka sehingga ia menyerahkan bangsa Israel ke tangan bangsa-bangsa lain.
Nanti bisa dibaca ya, dilihat Hakim 3 ayat 8 ya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, sehingga Tuhan membangkitkan seorang penyelamat, yaitu para hakim ya, para hakim untuk melawan musuh. Namun setelah hakimnya mati, bangsa Israel kembali berdosa dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga siklus berulang terus ya. Jadi mereka melakukan diberikan seorang hakim, hakimnya mati, kemudian mereka berulang lagi melakukan dosa. Nah, setelah kita lihat di sini, setelah Yosua meninggal, bangsa Israel dipimpin oleh para hakim ya. Jadi pengertian hakim di sini tidak seperti pengertian hakim pada zaman sekarang yang mengadili orang atau terdakwa di ruang pengadilan. Pada masa itu, hakim itu dipandang sebagai orang yang berhikmat, yang sering dimintai pendapat atau pertimbangan oleh rakyat atau bahkan pemimpin bangsa Israel melawan bangsa lain yang menindas umat Israel. Jadi beda ya. Jadi hakim waktu pada zaman dahulu sama yang sekarang, beda hakimnya. Jadi kita lihat lagi, di antara para hakim yang mayoritasnya adalah laki-laki, tapi ada seorang hakim perempuan yang bernama siapa tadi yang kita baca, bernama siapa? Ya benar, bernama Deborah ya. Jadi nama Deborah itu berarti lebah. Ingat ya. Jadi Deborah berarti lebah. Ia juga dikenal sebagai seorang nabiah atau nabi perempuan. Maka ia juga memiliki karisma di hadapan rakyat Israel yang tak kalah dari karisma para hakim laki-laki. Nah, kita lihat lagi sini ada nama Barak ya. Nama Barak berarti kilat. Ya. Deborah menyampaikan perkataan Tuhan kepada Barak agar ia maju bersama-sama dengan 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon menuju ke Gunung Tabor. Maka Tuhan sendirilah yang menggerakkan Sisera beserta kereta dan pasukannya dan menyerahkan Sisera ke dalam tangan orang Israel. Menanggapi berita ini, Barak mau meresponnya dengan satu syarat, asalkan Deborah juga maju bersama dengannya. Tentu saja Deborah pun mau maju bersama Barak, namun Barak tidak akan mendapat kehormatan sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan, yaitu Yael. Nanti kita bisa lihat di ayat 21 ya. Kerjasama mereka berdua beserta pasukannya itu diberkati Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel. Nah, di sini seorang teman memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Misalkan nih, di sini kita lihat bahwa Deborah itu memberikan contoh kepada Barak ya. Jadi dia ada perintah, kalau si Barak masih berpikir dalam hatinya, dia berkata apa? Kalau Deborah mau ikut berperang, saya juga mau. Tapi kalau Deborah di sini dia langsung mau berperang. Akhirnya di sini kita lihat bahwa Deborah lah yang akan memimpin peperangan pada saat ini, pada saat itu ya. Jadi kita lihat di sana suatu kehormatan akan diserahkan, akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan. Ke tangan seorang perempuan. Jadi mereka di sini kita lihat mereka juga kerjasama yang baik. Mereka bekerja sama beserta pasukannya dan diberkati Tuhan, sehingga mereka akhirnya mencapai suatu kemenangan. Ya, jadi di sini ada juga satu yang bisa kita renungkan. Ada ceritanya sedikit di sini, ada cerita yang Ibu sampaikan. Coba disimak aja ceritanya ya. Nah, di tepi sebuah pantai tumbuhlah sebuah pohon kelapa yang sangat tinggi, daunnya melambai-lambai ditiup angin. Setiap tahun pohon tersebut menghasilkan buah-buah kelapa yang manis dagingnya, juga banyak airnya. Tidak jauh di samping pohon kelapa tersebut
berdiri tegak sebuah tiang bendera. Suatu hari, tiang bendera berkata kepada pohon kelapa, "Hei pohon kelapa, lihat, kulitmu tidak semulus kulitku. Kulitku sangat halus karena setiap tahun aku dicat oleh pemilik tiang bendera." Pohon kelapa tidak sedih mendengar ucapan tiang bendera. "Tiang bendera, meskipun kulitmu tidak semulus kulitmu, tetapi aku menghasilkan buah-buah yang banyak dan manis. Buahku selalu ditunggu-tunggu untuk dinikmati orang," ujar pohon kelapa. Nah, kita lihat di sini bahwa pohon kelapa itu menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis, tidak seperti tiang bendera yang tidak dapat menghasilkan apapun. Demikian juga Tuhan Yesus mau kita hidup berbuah untuk dapat dinikmati oleh orang lain dan menjadi berkat. Janganlah seperti tiang bendera yang hanya bangga pada dirinya sendiri dan meremehkan orang lain. Tuhan mau kita dapat memberikan contoh yang baik pada teman-teman dalam beriman kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, namun percaya dan siap melakukan tugas apa saja yang Tuhan percayakan. Kekuatan yang kita miliki harus dipakai untuk menguatkan dan mendorong orang lain, seperti Deborah mendukung Barak. Jadi apa yang kita punya, kekuatan apa yang kita punya, itu harus kita pergunakan untuk orang lain, untuk mendorong orang lain, untuk menguatkan orang lain, ya. Jadi kekuatan apapun yang kamu miliki, pergunakanlah itu untuk kebaikan orang lain, ya. Jadi sampai di sini firman Tuhan pagi hari ini. Semoga kamu dapat menerapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Biar cerita firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam hidup kita. Amin anak-anak. Namun sebelum kita menutup di dalam doa, bersama-sama kita angkat pujian, Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan setiap anak-anak kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran. Biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak yang mengikuti pembelajaran hari ini, baik yang mengikutinya dari rumah maupun yang dari sekolah. Biarlah Tuhan memberikan mereka semangat untuk belajar. Biar Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Berkati setiap guru-guru yang ada Tuhan, biar mereka juga diberikan kekuatan dan kesabaran yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat setiap orang tua anak-anak kami. Biarlah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan juga selalu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.
Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.